masuk striker. Jadi kalau pemain serang itu ada 3, berarti kiri, tengah. Aslinya kiri, sini tengah, terus center forward tengah, sini kiri adalah ini 5. Oh ada 5. Tapi Hanya itu Kalirang mobil 25 sama truk itu masuk sana semua. penontonnya banyak atau mainnya ramai? Mainnya bagus semua, sana bagus, sini bagus, sama apa sampai final itu. Draw terus atau Draw. Drawnya 0-0? Kosong. Oh, sampai Pusaka sana pusaka, Iya. sini pusaka juga. namanya sama-sama Betul. pusaka kepeduk. Berantem. Teman-teman ya? Kenal. Temen hoping banyak. jarene. Bilang aja Pak. Pak Afif suruh bikin ke ya. Bikin dia Pak Pep. Ono sopo yang nanti jarang. Pripun kabare Pak Satem? Saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah. Masih gagah seperti dulu. Cuma mboten patio gondrong nggih. Nah, mboten gondrong saking pun cukur terus. Pak. Oh, terus. Kalau dulu Pak Satem itu khas sekali, rambutnya agak panjang, gondrong, terus pakai iket. Iya. Jadi kalau pemirsa pingin tahu siapa itu Pak Satem, nama aslinya Pak Sayono. Sayono. Saya baru tahu. Tapi kalau di rumah itu kok tulisannya Wahyono ya? Itu anaknya. Oh, nama anak. Anak Bapaknya Sayono. Anaknya Wahyono. Nah, niku pripun ceritane kok bisa sampai dipanggil Satem niku lho. Dari kecil
dari kecil Nggih. di atas nama bapaknya dipanggil Satem. Bukan Telahan asli itu nama saya, Oh, bukan Telahan. bukan. Zaman dulu anak itu punya dua nama nggih, nama kecil sama Nama besar nama ada. tua. Hmm, Nggih. Kalau sekarang sih satu nama. iya, Oh, Sayono. Sayono. Wah, Dulu keren. Satem. Satem. Jadi Pak Satem atau Pak Sayon ini the legend, top scorer Wonosobo di era tahun 80-an sampai 90-an. Nggih. Mulai main sepak bola tahun pinten, Pak? Main sepak bola tahun 79-an. 79. Siapa orang pertama kali yang mengajak? Mesti kan ada, atau hanya sekedar cuma main-main di kampung gitu terus tahu-tahu pinter gitu. Ada itu dulu Pak Kasno. Namanya Pak Pak Kasno. Kasno almarhum. Oh, otodidak atau ikut sekolah sepak bola? Enggak, Otodidak. tidak. Berarti alamiah kan? Alami. Latihan sendiri-sendiri. Main sendiri-sendiri. Dulu lapangannya di bekas itu ya, Bekas itu cebong ya. Cepong. Sekarang sudah jadi Sekarang udah rumah. jadi. Ya, dulu latihannya di situ. Iya. Iya. Jadi Pak Satem ini pada era tahun yang saya tahu ya 80 sampai 90 gitu. Iya. Kalau dimulai 79 ya saya masih bayi itu, Iya. masih kecil saya gitu. Tapi yang saya ingat itu waktu ikut pusaka. Pusaka. Nggih, Pusaka. pusaka itu. Jadi pusaka itu salah satu tim andalan Tim andalan Wonosobo. Wonosobo yang ada di Desa Klirang. Dan salah satu pemainnya adalah Pak Satem. Pak Satem ini jadi tidak hanya main di pusaka saja toh, Tidak. mainnya di Ya klub mana aja. mana aja. Di Bon itu. Di Bon Rono Rene. Hampir setiap hari Pak Satem. Luar biasa. Sampai pernah ya. Saya dengar-dengar katanya kemarin cerita di palsu jadi polisi. Main di mana-mana saya itu ikut Itu Polri. iya Polri. Itu di mana mainnya waktu itu? Main ada di mana itu? Klaten. Iya. Main mana ini? Semarang. Bisa. Berarti sudah kemana-mana. Udah. Itu atas nama polisi. Iya. Tapi orang ngira memang dulu ya kayak wah ini orang intel ini. Orang intel ya. Dulu. Wah, itu pertama kali main itu tahun 79. 79-an. Itu dengan teman-teman kampung apa Kampung. orang teman-teman kampung. Terus sampai ketahuan Pak Satem itu jadi pemain bagus itu siapa sih yang pertama kali? Wah, ini bagus ini gitu. Ya orang-orangnya. Orang-orang gitu. Api ising pundi Pak? Nendangi, melayune, lebonan terus gitu atau Lari. Dribble. Bukan striker itu? Striker termasuk? Saya kiri luar. Kiri luar. Tapi lebih banyak main umpan itu. Umpan sambil nerobos. Kayak Maradona. Berarti mainnya cepet tebol. Nggih. Ngoten. Aduh, terima kasih sekali nih Pak Satem atas kedatangannya di studio di JLBH ini. Jadi ini suara warga 04 dan ini salah satu idola saya waktu kecil gitu. Main sepak bola gitu. Saya sih nggak begitu seneng sepak bola, tapi kok zaman dulu saya nggak tahu yang namanya idola-idola pemain. Kalau sekarang kan ada Ronaldo, terus ada Messi, terus ada siapa itu Salah. Taunya sekarang itu. Tapi kalau nama-nama atlet kabupaten itu atau misalnya atlet daerah gitu, pemain sepak bola sekarang nggak tahu siapa yang paling bagus. Tapi kalau dulu ditanya siapa yang paling bagus,
Satem. Eh, Oke, mau cerita napa mawon lah. Jadi ngeten. Pak Satem dimulai itu kan 79. Ada orang yang mengajak Pak Satem untuk main sepak bola. Nah, ada cerita menarik apa? Duwe cerita nopo gitu. Jadi orang yang paling berjasa gitu. Jasa ya itu dulu saya ikut klub ya BRI. Heeh. BRI ikut, nah itu Pak Kasno itu kan di BRI Banjarnegara, saya ikut di mana aja itu ikut BRI. Oh, ngoten. Nggih. Terus mainnya jadi memang klubnya sing paling utama klub nopo? Pusaka, klub pertama pusaka saya. Pertama klub pusaka. Pusaka. Oh gitu. Oh, sampai akhirnya dipakai di Ya, dipakai mana-mana. mana-mana. Jadi sempat menjadi tim anu mboten? Tim apa? PSIW. PSIW ikut. Itu sama posisinya. Jadi Biasa sama. napa sih? Pemain apa berarti? Kiri luar saya. Kiri luar. Itu istilah gelandang. Beda ya? Beda. Nyerang kiri luar. Kiri luar. Kiri luar. Nah, kiri luar. Karena biasanya itu kaki nggih. Yang menentukan kaki ada kiri luar gitu. Ada. Kanan Kalau- luar ada. Berarti kanan itu kaki kanan yang luar, sebelah main. kanan. Enggak. Ya mainnya enggak pasti kaki kanan kaki kiri. Karena ini kan di sebelah kanan. Kanan luar Nggih, tuh garis iya. sini. Oh, Kalau kiri luar sebelah sini. iya. Larinya enggak ke sana sini. Oh gitu. Oh, hanya samping saja gitu. Samping, Samping lari oper. oper. Tapi itu bisa jadi Bisa, striker bisa juga. jadi masuk striker. Oh. Jadi kalau pemain serang itu ada 3, berarti kiri, tengah. Aslinya kiri, sini tengah, terus center forward tengah, sini kiri adalah ini 5. Oh, ada 5 gitu. Tapi yang paling sentral niku pundi? Kan itu lebih banyak ngasih umpan ya, Enggak. ngasih umpan. Pernah Pak Satem jadi top scorer? Paling banyak lah di sebuah kompetisi. Terus Pak Satem itu golnya paling banyak pernah? Belum. Belum pernah. Hanya paling menariknya dulu napa? Oh. Ngecoh mungsuh nggih. Ngecoh. Oh, ngecoh mungsuh. Larinya cepet sekali gitu. Iya, Itu memang senang lari atau? seneng lari dulu. Nah, Lari. pada saat main itu pernah nggak terjadi kecelakaan, artinya jatuh terus Jatuh sih biasa. kaki terkilir gitu? Oh, kalau kaki terkilir saya belum pernah. Atos mboten sih kaki ini Ya biasa. biasa saja. Dulu pakai pul berapa itu? Pul 6 biasa. Pul 16 biasa. Bedanya apa sih nek pul Nah, banyak? pul banyak itu kalau masa ini hujan licin. Kalau pul 6 enggak. Nyakot. Mancep, ah, Oh, ternyata pul itu wonten nganu nggih, ada fungsinya ya. ada. Jadi kalau yang tadi 12 itu dipakai untuk kering. Kering. Oh, begitu. Dan pendek-pendek napa sama saja Enggak, sih? pendek. Pendek. Tapi Kalau yang 6 agak panjang. Oh, berarti agak nyakot gitu ya. Iya. Oh. Terus pernah yang namanya menjuarai kompetisi itu yang paling berkesan Pak, cerita jal Pak, di mana Pak? Sing paling berkesan pasti ada. Paling kesan ada saya main ini divisi utama Divisi utama. Klerang. Iya. Main sama Manggisan. Final di Kalianget. PS nopo nih kelingan. PS apa itu Manggisan ya? Lupa lah. Lupa. Manggisan itu. Wah. Penontonnya itu Kalianget mobil 25 sama truk itu masuk sana semua. Dulu Iya. Tangano berapa sih ya? Dulu ya. Tahun berapa ya? Lama lah. 80-an atau 90-an gitu. 85-an ya. Oh iya. 85-an. Itu dulu
Pak anunya masih Pak Kasno itu Oh, yang jadi bos bose pusaka. pusaka, Oh. itu Pak Kasno. Nah, berkesannya apa? Apa saking penontonnya banyak atau Banyak, mainnya ramai? mainnya bagus semua, sana bagus sini bagus, sama apa sampai final tinan itu Draw terus atau draw drawnya kosong-kosong? 0-0 Oh, sampai penalti. penalti Wah, akhirnya dimenangkan Klerang, Klerang. Wah, heboh. Rame ya. terus mewakili Wonosobo Ikut sampai ikut Kedu sampai Kedu. Temanggung itu Ya. sampai final sama Magelang, sama-sama itu pusaka sana pusaka, Iya. sini pusaka juga. Namanya sama-sama Beduk. pusaka kepeduk. Oh, Sana Magelang. main berapa ya? 4 kali final, Mm. terakhir final tinan kalah. Berarti memang dulu pemainnya bagus-bagus ya. Klerang. Alhamdulillah waktu saya masih muda Wonosobo yang nandingi jarang lah. Saat itu dibayar berapa, Pak, sekali tampil itu? Ya Sekali main. sekali main 50.000 Oh iya banyak ya. banyak. Nek sekarang dikalkulasi berapa? Ya 500 kali. Hah? 500 kali. Nek sembilan 500. Itu masih bujang itu. Udahan. Sudah nikah malah. Udah nikah. Oh, Udah nikah. sudah nikah. Ya, berarti begitu ditanggap di Bon, pulang bawa segepok. Wah, istri pasti sayang ini, masih dukung gitu. Iya. Terus main itu yang paling berkesan. Jadi pernah nggak sampai ada terjadi apa ya? Biasalah namanya main sepak bola kan kadang-kadang cok crash, gelut gitu loh. Ada Nanti itu. lelah. Pernah ngalami Pernah main di Gombong, Bumen, di Kebumen. Pusaka sini sama sana. Open di sana. Iya. Rame belum baru aja main udah crash. Kesenggol gitu. Senggol. Bukan Pak Satem penyebabnya. Bukan. Ya akhirnya tetap dilanjutin apa Enggak. sampai berantem? Berantem Teman-teman ya. teman-teman. Ora bal-balan tapi mas jadi silat ya. Teman-teman. Ya akhirnya Bubarkan. dibubarkan. Terus tidak boleh main lagi. Udah. Oh gitu. Biasanya sistemnya gugur nih open. Gugur. Berarti sekali main gitu. Tapi puncak tertinggi itu di mana? Jadi PS Pusaka ini sampai bisa main tuh puncak tertingginya prestasi itu di mana? Puncak tertingginya ya Ikut divisi tadi mungkin. divisi ya, tertinggi divisi. Kalau untuk juara kabupaten Juara kabupaten. Nah, juara kabupaten itu hampir setiap tahun atau enggak ya apa namanya? Ya enggak setiap tahun tapi enggak pernah pelurut, enggak pernah gradasi. oh gitu. Waktu saya masih muda. Ya. Itu pemain Pusaka itu rata-rata nganu mboten apa? Pemainnya asli Klerang, Asli Klerang. atau bon-bonan? Klerang. Klerang semua. Klerang. Sekarang masih banyak sing sugeng itu. Nggih, Masih banyak yang masih banyak. wah. Tapi saya ngeliatin Pak Satem yang masih apa punya dedikasi gitu. Ya dedikasi gitu, masih ngelatih anak-anak gitu di Klerang gitu. Masih. Nah ini kayaknya memang perlu Pak Satem. Di Klerang itu memang kayaknya perlu mulai dihidupkan Iya. lagi gitu. Atau PS Pusakanya Bulurah suruh mendirikan lagi gitu loh. Atau masih Pusaka? Masih pusaka. Sekarang siapa sih koordinatornya? Sekarang Bihun. Pak Bihun. Anu nggih, napa jenenge Pamong ya? Pamong. Iya, saya pernah ketemu Pak Bihun. Tapi Klerang juga ada beberapa kegiatan olahraga itu seperti bulu tangkis, sepak takraw, terus sepak Voli. voli, sepak bola.
Rame itu rame. di nopo lapangan Watugong Gong. gitu. Kalau Pak Satem sekarang ngelatih anak-anak usia berapa? Usia ya 17. 17 tahun. Berarti itu kelas apa itu untuk pelajar? Pelajar. Dihidupkan lagi. Pernah nggak ikut ada kompetisi gitu yang tapi sekarang selama pandemi Adanya itu apa namanya ya? Yang 4 klub, 4 tim dimainkan gitu. Nanti yang menang sama menang, yang kalah sama yang kalah. Juara gitu aja. Oh sekarang modelnya gitu. Tapi ini Interview? kurang tahu saya namanya. Nama sih sekarang nggak begitu hafal itu istilah-istilah sepak bola. Taunya pokoknya nonton gitu. Saya kemarin sempat main sepak bola melawan Askap. Jadi pengurus Askap sama pengurus KONI pertandingan itu. Karena kan saya nggak biasa main sepak bola. Taunya begitu dapat bola lari kebelabasan mesti semprit terus gitu. Meneh jalan lagi kebelabasan semprit terus. Ternyata offset. Saya nggak tahu offset itu piye. Taunya pokoknya ada bola ya lari ke depan gitu ya. Tahu-tahu di offset sama hakim garis itu sudah mengangkat bendera begitu. Waduh. Akhirnya nggak bisa. Saya kepin masukkan bola gitu. Akhirnya nggak bisa masuk. Nah, jadi cangkup nggak bisa, mesti offset. Nah, iya lah wong namanya aja atlet sepeda disuruh main atlet. Naik sepeda kan cepet-cepetan Pak, orang ngerti ono offsetan gitu kan gitu. Nah, sekarang lihat perkembangan olahraga di Wonosobo gitu. Sekarang itu karena ini Covid. Iya. Jadinya jarang sekarang sepak bola. Ada sekarang enggak boleh kan. Iya. Open sepi jadinya ya. Sepi. Nah, pas itu masih sok nonton. Ya, biasa lah. Kayaknya tapi jarang loh. Saiki oke nganu ya. Pulang jam 4. Pulang jam 4. Padahal naik kompetisi biasanya mulai jam 3. Jam 3, setengah 4. Tapi Pak Satem nek nonton mesti orang bayar ya. Ya biasa langsung. Kalau yang kenal. Wah, tapi tetap bayar terus. Tetap bayar. Saya malu. Hah? Malu. Masih beli karcis. Yang gue menghidupi tau. Biasanya di sini di Wonokasian. Yang deket-deket nih. Itu Jelamprang. Leksono. Terus di mana? Utara itu di Mangli itu. Kejiwan itu yang paling sering gitu. Gitu. Saya ngelihat sebenarnya Wonosobo dibandingkan dengan kota lain nek nggo kompetisi royal ya. Iya. Royal. Mbuh piye gitu loh. Wah, mesti rame gitu. Mesti. Tapi kok prestasi ini? Tapi nek prestasi ini itu enggak seperti dulu ya. Iya. Enggak seperti dulu. Kadang-kadang ya Wonosobo itu memang butuh perhatian yang lebih gitu. Lapangan sih banyak. Ning stadion orang duwe. Kurang. Kepingin punya stadion. Ya, kepingin. Tua mah kepingin. Ya. Pak Satem mesti mumpung sekarang masih sehat kan kepinginnya melihat Wonosobo punya stadion. Kepingin banget. Ya Pol kepingin. Tuh Pak Afif tuh. Kenal katanya sama Pak Afif, Pak Bupati. Wah, kenal. Temen hoping jarene. Bilang aja Pak. Pak Afif suruh bikin ke ya. Bikin ke Pak Afif. Wah, bikin ke stadion gitu loh. Mumpung Pak Satem masih sugeng, atau? Pak Afif sehat. Iya. Syukur-syukur nanti stadionnya dikasih nama. Stadion Satem. Wah, ini juga masih nanti bisa jadi kalau jadi positif di Fatmawati gitu ya. Cedak. Setiap hari dolan nyawang stadion. Itu impian kita. Nah, nanti Pak Satem bisa
melihat apa namanya ya, anak-anak kita itu bisa berlatih dengan baik gitu. Iya. Iya. Nah, kalau dilihat dari sekarang itu, karena Wonosobo perkembangan sepak bola kan dari tahun ke tahun kan penuh permasalahan gitu. Tapi Pak Satem bisa nggak ngelihat masalah ini apa penyebab utamanya kenapa kok dadi napa nggih, dadi merosot niku? Penyebabnya nah apa ya? Sekarang itu kan zaman ini corona, jadinya kan mau ngadakan open ndak boleh. Itu jadinya kan orang-orang kan bingung. Tapi kalau sebelumnya, sebelum ada corona, Sebelum dulu iya, udah berapa tahun, 1 tahun ya, ini sudah 2 2 tahun, tahun, sudah 2 2 tahun, tahun. marem. Anak-anaknya itu sekarang enggak seperti anak-anak dulu, orang-orang anak sekarang itu. Soalnya apa ya, ekonomi ya. Bedanya di situ. Nek dulu dibayar ora dibayar sing penting seneng. Seneng. Nek saiki sithik-sithik duit. Kayak akhirnya sing ngebosi mumet. Nek dulu sih ngebosine pripun? Nek sing ya tadi kan kayak Pak sinten Pak sing Kasno. Pak Kasno itu nek ngebosinya gimana dulu gitu. Dulu itu bola dari sana. Iya. Bola kaos tim. Iya. Itu dari sana. Itu Pak Kasno itu ya emang orang mampu jadinya ya. Ndak disangoni gitu. Maksudnya semua dibayar, setiap lomba dibayar. Enggak. Kalau bayar enggak. Cuma kalau sepatunya rusak gitu ya dibelikan. Oh gitu. Terus transport kalau mau lomba transport kemana? Kemana aja enggak. Itu Pak Kasno. Makan difasilitasi. Nah kalau menang kan ya dapat hadiah. Buat pesta. Oh malah nggak dibagi-bagi tapi buat pesta. Pestanya ngopo sih ya? Ya makan-makan itu. Nyembelih wedhus. Nyembelih apa? Ya ayam. Iya. Oh dapat hadiah buat pesta. Yang ikut sama yang nggak ikut pesta. Wah. Pesta. Ternyata itu ya. Nah itu bedanya dulu sama sekarang ya di situ. Kalau dulu gitu dapat, yuk kita syukuran. Iya, bahasanya syukuran. Nah sekarang untuk duit melayu. Terus banyak loh sekarang atlet-atlet Wonosobo yang pada lari ke luar kota. Banyak. Hanya mungkin gara-gara Wonosobo anggarannya tidak banyak seperti di luar kota. Nah pesene Pak Satem buat anak-anak ya ini atlet-atlet muda ini pesennya apalah? Karena selama ini kan memang anak-anak itu memang yang dicari ya duit. Ya pesannya saya sama anak-anak ya paling tidak yaitu sekolah dulu, sekolah di SSB biar pinter. Oh latihan. Itu latihan gitu. Itu kan paling bayarnya berapa itu 1 bulan? Iya. Itu kan nanti udah pandai ya buat siapa kalau enggak buat sendiri. Iya. Tapi kalau sekarang kesempatan kadang-kadang gini, kalau dia bisa main bagus, banyak orang-orang yang peduli, gitu. Iya. Seperti Pak Satem, dulu katanya sempat ditawari toh. Ya. Jadi pegawai. Wah dulu kalau saya punya ijazah SMP gitu aja, langsung ikut diangkat. BRI, ikut Pemda, Polri, wis. PAM itu disuruh itu gendut itu. Iya. Dulu. Oh Pak Gendut. Itu sama saya. Itu Pak Gendut pemain apa? Pemain bola itu bagus gendut dulu. Oh, yang di PDAM. Itu biasa sering main sepeda sama saya Pak Gendut. Itu. Tapi sekarang lagi senang mobil kuno itu. Apa ya? Kijang kotak. Itu ditawari.
Coba kalau nggak percaya, kenal sama Satem gitu. Oke. Menolak atau males aja enggak lah gitu. Ya males lah. Nolak ya enggak, tapi males. Udah. Lo nggak punya ijazah, ya disuruh kejar paket A lah. Males aja. Nek idolane sinten, Pak? Idolane sepak bola niku sinten? Dulu Iya dulu. Gullit. Ruud Gullit, Belanda. Nah, Keriting dawa, rambutnya apa ya? Kayak dikucir-kucir gitu nggih. Gullit. Ruud Gullit. Mainnya kayak sinten sih nek jenengan? Merasa seperti Ruud Gullit atau Maradona? Seperti siapa ya? Mesti ta. Nek Pak Satem ki mainnya kayak Ruud Gullit apa kayak Maradona? Saya nggak ya. Orang ngerti. Main sendiri. Main sendiri. Wah, wis sing penting main dhewe. Main dewi. Jangan-jangan Ruud Gullit tiru mainnya Pak Satem mana? Itu. Permainan sepak bola pun sekarang sudah variatif. Iya. Mboten seperti dulu kan. Mung sing penting seneng. Seneng. Tapi kata kuncinya seneng Seneng. itu. Jadi begitu mau sepak bola, mau olahraga apapun itu kudune Seneng. seneng. Dah. Karena olahraga. Seneng orang tua mendukung. Iya, Kalau seneng orang tua ndak mendukung, ndak jadi sepak bola. gitu. Iya. Mergone Mergone nanti pasti ada cedera apa itu. jadi masalah. Kan mau latihan. Ora usah latihan, ngapa? Bol-bolan boy. Nah itu. Anaknya seneng mau sepak bola, orang tuanya nggak boleh. Oh, Nah gitu. itu jadi Orang tua harus mendukung. harus mendukung. Nek putrane Pak Satem atau Wayah ada enggak? Paling itu yang kecil nanti. Mulai dipersiapkan. Oh yang tadi itu. Iya. Oh iyalah. Itu udah Kudu. beli sepatu. Seneng banget itu. Seneng. Tapi Pak Satem sering cerita Ya sering lah. dulu seperti apa gitu. Nah, Karena kan orang ngalami toh. Nah. wong putu gitu. nah, Nggak ngalami, sering diceritani gitu. sering. Atau foto-foto masih ada? Nggak ada. Saya suka sepak bola, suka pemain bola, tapi ndak punya foto-foto sepak bola saya. Yang Pak Satem main itu nggak Nggak. punya atau dengan tim mana gitu nggak punya? Enggak. Wah, ya ini saya beruntung bisa diundang ini jadi lo ini nanti akan disiarkan seumur hidup lo. Jadi paling ya itu yang undang saya pasti punya foto-fotonya saya. Kan di sana kan foto-foto. Tapi saya ndak punya. oh, kalau eranya Pak Satem itu pemain Wonosobo yang bagus lah. Selain Pak Satem itu siapa yang di luar pusaka? Banyak ya. Nek Kertek kenapa nggak PSC? Kertek Gelora. Gelora, Itu terus Kori itu bagus-bagus. Kori. Terus siapa nggak paham namanya. kan kata mungkin pernah satu tim waktu ikut lomba Porprov gitu Iya. antar provinsi itu kan mesti tim PSIW. Kauman itu Heru itu dulu main hujan nggak pernah saya sakit, hujan-hujanan Malah seneng ya malah seneng. bisa karo minum. Hujan-hujanan seperti apa aja udah Pernah main. ngalami hujan yang Pernah, lebat juga lebat juga tetap terus kan ya terus walaupun lapangannya misalnya tergenang air ya tetap jebur gitu. harus asiknya malah di situ. Nek terang kayaknya ya jelas lah kayak gitu tapi kalau ada airnya kan layu cipik Biur. tiba gitu biur gitu kadang nendang seru ora mental gitu kan sing sering itu di mana di depan gawang itu kan mesti lego Pasti mesti lego itu nggih. Nah itu biasanya genang begitu Genang. tendang belum Jus. biuk. Nek enggak kipernya wah biuk asik banget gitu Asik. zaman dulu. Nah Pak Satem
Jadi ini kan tadi ngomong sepak bola, tapi coba saya mau tanya sisi lain. Saya itu kan sebenarnya tahu Pak Satem itu udah lama gitu. Tapi setelah itu hilang. Pada waktu kecil itu ya tadi, bapak saya kan kebetulan memang bekerja di BKKBN. Sering saya pulang gitu. Lewati terminal. Saya lihat ada sosok ini idola ini. Tapi saya manggilnya Sadem ya, cah cilik ngundangnya Sadem. Waktu itu masih muda lah Pak Sadem diundang Sadem, tapi yang luar biasa masih ramah gitu loh. Selalu menyapa. Padahal aslinya wajahnya sangar gitu loh. Sangar. Terus terang aja sesangar gitu. Tapi begitu ketemu itu kumisen agak panjang sedikit itu. Tapi mau senyum sama siapapun gitu. Dan akhirnya kita nggak ragu tuh menyapa, bilang Pak Satem, halo, bisa dijawab halo gitu. Wah itu Pak, memang dunia sangat sempit sekali. Akhirnya saya bisa bertemu, apalagi hari ini saya bisa tatap muka. Dan ruangan ini yang bikin itu Pak Satem. Ruangan ini yang bikin Pak Satem. Waktu itu saya komplain miring apa ya. Tapi kalau dilihat ya ada miring itu. Tapi terus dah enggak apa-apa lah. Ini kenang-kenangan aja buat dari Pak Satem. Makanya ini saya manggil di sini, ini luar biasa. Ini ruangan ini tanpa beliau itu enggak akan ada gitu. Ya terima kasih nih Pak Satem. Jadi itu Pak Satem matur nuwun sangat wedale. Mugi-mugi Pak Satem dipun paringi kesehatan terus. Amin. Hidup sing senang terus ya. Seneng, amin. Dengan segala keterbatasan senang. Saya wis dadi simbah. Oh iya sekarang dipanggilnya simbah. Siapa aja, Mbah. Saya apa manggilnya enggak apa-apa kan tak panggil masih Pak Satem. Mboten napa-napa. Mbah. Iya, dulu tak kira kan namanya Tambah gitu loh. Ternyata Tambah. Senes niku Satem ya. Nek kalau saya manggil Pak Satem enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Saya enggak mau nek dulu manggilnya Satem, sekarang enggak lah, tak panggil Pak Satem saja. Dan ini kita sudah kenal sudah ya sekitar mungkin udah lama sekali kita kenal. Ya kalau dihitung aja ini rumah ini udah 10 tahun loh Pak. Berarti ini sudah lama sekali saya kenal Pak Satem. Ya itu saya bisanya hanya mendoakan itu. Terus terima kasih Pak Satem sudah bangun ke rumah saya gitu. Iya. Nah, itu aja matur nuwun. Terima kasih. Nggih, tos dulu lah.